Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 17 November 2024 dengan judul Pangeran Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak dapat dipahami oleh jiwa setan yang egoisnya, adanya kebaikan dan kasih yang besar bagi umat manusia yang telah jatuh sehingga mendorong Pangeran Sorga untuk meninggalkan rumahnya dan datang ke dunia yang telah rusak oleh dosa dan tersiksa oleh kutukannya. Dia mengetahui kekayaan abadi yang tak ternilai yang tidak diketahui oleh manusia. Dia telah merasakan kesenangan, kedamaian, kemuliaan yang agung, dan sukacita yang besar dalam tempat tinggal surgawi. Dia menyadari sebelum pemberontakannya sukacita yang besar dalam penerimaan Allah. Dia pernah menghargai kemuliaan yang menyelubungi Sang Bapa dan mengetahui bahwa tidak ada batas bagi kuasanya. Setan tahu apa yang telah ia tinggalkan. Dia sekarang takut bahwa kerajaannya di seluruh dunia akan direbut, bukan diambil, dan kuasanya hancur. Dia tahu melalui nubuatan bahwa juru selamat akan datang dan bahwa kerajaannya tidak akan dibangun dengan kuasa, kehormatan, dan tampilan duniawi. Dia tahu bahwa nubuatan-nubuatan kuno meramalkan sebuah kerajaan yang akan didirikan oleh Pangeran Sorga di atas bumi yang telah dia akui sebagai miliknya. Kerajaan ini akan merangkul semua kerajaan di dunia, dan kemudian kuasa dan kemuliaannya akan berakhir, dan dia akan menerima pembalasan atas dosa-dosa yang telah diperkenalkannya ke dunia ini, dan atas kesengsaraan yang dibawanya kepada manusia. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kemakmurannya bergantung pada keberhasilan atau kegagalannya dalam usahanya mencoba Kristus di padang gurun. Dia membawa kepada Kristus cobaan-cobaan yang paling licik dan paling kuat untuk memikat dia dari kesetiaannya. Tidak mungkin bagi manusia mengetahui kekuatan godaan setan terhadap anak Allah. Setiap godaan yang tampaknya sangat berhasil kepada manusia dalam kehidupan kesehariannya yang sulit untuk dilawan dan diatasi telah dibawa kepada anak Allah pada derajat yang jauh lebih tinggi. Karena karakter mulianya melebihi manusia yang telah jatuh. Kristus dicobai dalam segala hal seperti kita. Sebagai perwakilan manusia, dia berdiri dalam ujian terberat untuk pengakuan Allah. Dia menghadapi kuasa terkuat setan,
Pencobaannya yang terhebat telah Kristus alami dan mengalahkannya atas nama manusia. Adalah tidak mungkin bagi manusia untuk dicobai melebihi dari apa yang dapat ia tanggung saat ia bergantung kepada Yesus. Penakluk yang tak terbatas itu disalin dari buku Konfrontasi halaman 47 hingga 49. Renungkan lebih dalam, dosa kesayangan apakah yang paling membuat saya rentan terhadap pencobaan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.